Hujan turun tanpa ampun di kampung pinggiran kota, menciptakan lumpur yang lengket di setiap langkah. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Badrun berdiri sendirian, rokok basah tergantung di bibirnya. Tubuhnya penuh tato pudar, bekas pisau, dan luka lama yang tak pernah sembuh, jejak hidup keras yang membesarkannya. Kampung ini adalah rumah sekaligus penjara bagi Badrun. Sejak kecil, Badrun belajar satu hal, yang lemah akan diinjak. Ayahnya mati dipukuli rentenir, ibunya hilang ditelan kota, dan tak ada hukum yang datang menolong. Jalananlah yang mengajarinya bertahan hidup, dengan kepalan tangan, pisau karatan, dan keberanian setengah nekat. Kini, Badrun dikenal sebagai preman kampung, penguasa warung remang, lapak parkir liar, dan gang sempit yang bau darah. Anak-anak kecil lari saat namanya disebut, sementara para pedagang menunduk ketakutan. Namun semua itu tak pernah cukup bagi Badrun, kekuasaan kecil hanya membuatnya semakin lapar. Setiap malam, dari atap rumah reyotnya, Badrun memandang lampu-lampu kota di kejauhan. Di sanalah uang berputar, darah mengalir, dan kekuasaan sejati berada. Ia mendengar satu nama yang terus menggema di jalanan, Perdi Celeng, raja preman kota yang menguasai segalanya. Nama itu membuat rahang Badrun mengeras. Perdi Celeng bukan sekadar penguasa kota, melainkan simbol dari sistem busuk yang menghancurkan hidup orang-orang kecil. Dalam cerita-cerita jalanan, Perdi digambarkan kejam, licik, dan tak tersentuh, seperti celeng besar yang menguasai hutan beton. Suatu malam, seorang preman kota yang babak belur tersungkur di kampung Badrun. Dari mulut berdarah itu, Badrun mendengar tentang perang wilayah, pengkhianatan, dan ketakutan yang mulai merayap di tubuh anak buah celeng. Kota, ternyata, tak sekuat yang terlihat. Disitulah ambisi Badrun lahir sepenuhnya. Tangannya mengepal, kukunya menancap di telapak. Ia tak lagi ingin sekadar bertahan hidup, ia ingin naik, menantang, dan merampas. Kampung ini hanyalah pijakan pertama sebelum ia melangkah ke neraka kota. Di bawah hujan yang semakin deras, Badrun mematikan rokoknya dan menatap kegelapan. Dalam hati yang penuh dendam, ia berjanji, suatu hari nanti, namanya akan menggantikan Perdi Celeng di jalanan kota. Dan ketika hari itu tiba, tak akan ada ampun bagi siapapun yang menghalangi. Kota itu tak pernah tidur, hanya berganti wajah saat malam tiba. Lampu neon berkedip di antara asap knalpot dan bau alkohol murahan. Di balik hiruk-pikuknya, kekuasaan nyata tak berada di kantor pemerintahan, melainkan di tangan Perdi Celeng, nama yang membuat preman, pedagang, bahkan aparat bayangan menelan ludah ketakutan. Perdi Celeng menguasai kota seperti binatang buas menjaga wilayahnya. Terminal, pasar induk, gudang gelap, hingga jalur distribusi barang haram berada di bawah kendalinya. Setiap uang yang berputar menyisakan jejak darah, dan setiap penolakan selalu dibalas dengan contoh yang kejam. Tubuh Perdi besar dan berat, wajahnya penuh bekas luka lama, matanya kecil namun tajam. Ia tak banyak bicara, tapi sekali perintah keluar, nyawa bisa melayang. Anak buahnya memanggilnya, bos, bukan karena hormat, tapi karena takut mati. Di sebuah gudang tua dekat pelabuhan, Perdi duduk dikelilingi tangan kanan yang setia, atau setidaknya terlihat setia. Ia tertawa keras malam itu, menenggak minuman sambil menghitung setoran. Kota masih di genggamannya, pikirnya. Tak ada yang cukup gila untuk menantangnya. Namun di balik tawa itu, retakan mulai muncul. Beberapa wilayah setoran menurun, laporan pertengkaran antar anak buah makin sering terdengar. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seperti bau darah sebelum pembantaian. Nama Badrun mulai terdengar samar di telinga preman kota. Hanya bisikan kecil tentang preman kampung yang mulai berani, yang tak tunduk, dan yang terlalu lapar kekuasaan. Bagi sebagian anak buah celeng, itu cuma lelucon. Bagi yang lain, itu pertanda buruk. Di kampung pinggiran, Badrun mendengar cerita-cerita tentang Perdi Celeng dari mulut para pelarian kota. Setiap cerita menambah kebenciannya. Kota yang tampak megah itu ternyata dibangun dari penderitaan yang sama seperti yang menghancurkan hidupnya. Malam itu, di bawah langit yang gelap, dua dunia mulai saling mendekat, kampung miskin milik Badrun dan kota busuk milik Perdi Celeng. Tak ada yang tahu kapan benturan akan terjadi, tapi satu hal pasti, ketika itu tiba, kota tak akan pernah sama lagi. Kota menyambut malam dengan wajah yang lebih kejam. Di gang-gang sempit dekat pasar tua, lampu bohlam bergoyang ditiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak seperti hantu.
Di tempat inilah Badrun melangkah untuk pertama kalinya ke wilayah kota, tanpa pengumuman, tanpa izin. Gang itu selama ini dikuasai preman kecil suruhan Perdi Celeng. Mereka memalak pedagang kaki lima, merasa aman karena nama Celeng selalu menjadi tameng. Mereka tak tahu bahwa malam itu, tameng itu akan retak. Pertikaian terjadi cepat dan brutal. Badrun tak banyak bicara, tinjunya menghantam, pisaunya bergerak dingin. Darah mengalir membasahi aspal basah hujan, sementara jeritan tenggelam di antara suara kereta malam yang melintas. Satu persatu preman kota tumbang. Ada yang lari pincang, ada yang tergeletak tak bergerak. Badrun berdiri di tengah gang, napasnya berat, tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena rasa puas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Para pedagang mengintip dari balik terpal. Mereka melihat sosok asing dengan wajah penuh luka, berdiri melawan penguasa lama. Malam itu, untuk pertama kalinya, rasa takut mereka berubah menjadi harapan yang samar. Kabar pertumpahan darah itu menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke terminal. Nama Badrun tak lagi sekadar bisikan, ia mulai disebut dengan nada waspada. Di gudang pelabuhan, Perdi Celeng menerima laporan dengan wajah datar. Satu wilayah kecil hilang dari genggamannya. Baginya itu hanya goresan, tapi insting binatang buasnya mulai terusik. Sementara itu, Badrun kembali ke kampung dengan pakaian berlumur darah orang lain. Ia tahu, langkah pertama sudah diambil. Dan sejak malam itu, jalan menuju kekuasaan tak lagi bisa dihentikan. Kehilangan satu gang mungkin terlihat sepele, tetapi bagi dunia jalanan, itu adalah tanda kelemahan. Nama Badrun kini beredar di warung kopi, terminal, hingga lapak-lapak gelap. Setiap orang tahu, jika satu wilayah bisa direbut, wilayah lain hanya menunggu waktu. Di balik kekuasaan Perdi Celeng, ketidakpuasan mulai tumbuh seperti racun. Beberapa anak buahnya merasa setoran tak sebanding dengan risiko, sementara hukuman semakin kejam. Ketakutan tak lagi cukup untuk menjaga kesetiaan. Badrun membaca situasi dengan tajam. Ia tak menyerang membabi buta. Lewat perantara dan bisikan malam, ia menawarkan dua pilihan, bergabung atau hancur. Uang, wilayah, dan janji kebebasan menjadi umpan yang sulit ditolak. Satu demi satu tangan kanan Celeng mulai bermain dua kaki. Laporan palsu dibuat, perintah diperlambat, dan informasi bocor ke telinga Badrun. Kota pelan-pelan membuka pintu untuk musuhnya sendiri. Pengkhianatan pertama memakan korban, sebuah penggerebekan gagal total, dan anak buah Celeng dibiarkan terjebak tanpa bantuan. Darah mereka tumpah bukan karena musuh, tapi karena dikhianati. Perdi Celeng mulai mencium bau busuk di dalam barisannya. Amarahnya meledak. Hukuman dijatuhkan tanpa pengadilan. Beberapa anak buah menghilang malam itu, tak pernah terlihat lagi. Alih-alih meredam masalah, teror justru mempercepat kehancuran. Mereka yang selamat semakin yakin, Perdi Celeng bukan lagi pelindung, melainkan ancaman. Nama Badrun, kini disebut sebagai alternatif kekuasaan. Di sebuah rumah kontrakan sepi, Badrun menatap peta kota yang penuh coretan. Ia tersenyum tipis. Tanpa banyak darah, musuhnya mulai runtuh dari dalam, dan perang sesungguhnya baru akan dimulai. Kota terbangun dalam suasana mencekam. Kabar bentrokan, penyerangan, dan pembakaran lapak menyebar lebih cepat dari berita resmi. Tak ada lagi garis aman, setiap sudut kota kini berpotensi menjadi medan perang. Anak buah Perdi Celeng bergerak dengan brutal, berusaha merebut kembali wilayah yang hilang. Namun perlawanan kali ini berbeda. Kelompok-kelompok kecil yang dulu tunduk kini melawan dengan keberanian putus asa, dipimpin oleh nama yang sama, Badrun. Bentrok pecah di terminal malam. Senjata tajam beradu, jeritan menggema, darah mengalir di antara roda bas. Api membakar kios-kios tua, dan asap hitam menutup langit kota. Badrun tak lagi bersembunyi di balik bayangan. Ia memimpin langsung, berdiri di garis depan, tubuhnya kembali dipenuhi luka baru. Setiap pukulan dan tusukan adalah pesan, kekuasaan lama tak lagi mutlak. Para pedagang, tukang parkir, dan sopir angkot terjebak di tengah kekacauan. Ada yang lari ketakutan, ada pula yang diam-diam membantu Badrun, memberi informasi, tempat sembunyi, bahkan makanan. Di markasnya, Perdi Celeng mengamuk. Amarahnya membabi buta, namun kekuatannya terus terkikis. Wilayah yang dulu setia kini menjadi abu, dan kepercayaan pada anak buahnya runtuh. Malam demi malam, jumlah korban bertambah.
Kota berubah menjadi neraka kecil yang tak diakui siapapun. Di balik kekacauan itu, keseimbangan kekuasaan mulai bergeser. Saat fajar menyingsing di antara asap dan bau darah, satu hal menjadi jelas, perang sudah pecah, dan tak akan berhenti sampai salah satu benar-benar tumbang. Di tengah perang yang belum mereda, Badrun mulai dihantui bayangan masa lalu. Setiap darah yang tumpah di jalanan kota mengingatkannya pada malam-malam kelam di kampung, saat ia masih bocah tak berdaya yang hanya bisa bersembunyi di balik pintu reot. Bertahun-tahun lalu, kampungnya pernah menjadi sasaran penggusuran paksa. Orang-orang suruhan kota datang membawa ancaman, memeras, lalu membakar rumah warga yang melawan. Di antara mereka, ada satu simbol kekuasaan yang tak pernah dilupakan Badrun, tanda celeng terukir di jaket kulit para algojo. Ayah Badrun mati malam itu, memohon sambil berdarah di tanah. Tak ada hukum, tak ada pembelaan. Kota menutup mata, dan Perdi Celeng terus berkuasa seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sejak saat itu, dunia Badrun runtuh dan kebenciannya lahir. Ibunya pergi ke kota untuk mencari keadilan, namun tak pernah kembali. Ada yang bilang ia mati, ada pula yang bilang ia dipaksa bekerja di tempat gelap milik jaringan celeng. Ketidakpastian itu menjadi luka yang tak pernah sembuh di hati Badrun. Kini, saat ia berdiri di tengah perang, Badrun menyadari bahwa ambisinya bukan sekadar ingin berkuasa. Ia ingin menghancurkan simbol yang merenggut segalanya darinya. Tahta kota hanyalah alat, balas dendam adalah tujuan sebenarnya. Beberapa anak buahnya mulai melihat sisi lain Badrun. Ia bukan hanya preman kejam, tapi juga korban dari sistem busuk yang sama. Kesetiaan mereka tumbuh bukan karena takut, melainkan karena rasa senasib. Namun masa lalu juga membawa kelemahan. Amarah Badrun semakin sulit dikendalikan. Keputusan-keputusannya makin berani, bahkan nekat. Setiap langkah mendekatkannya pada Perdi Celeng, sekaligus pada kehancuran dirinya sendiri. Di bawah langit kota yang memerah oleh api dan asap, Badrun berjanji pada bayangan orang tuanya, perang ini tak akan berhenti sampai Celeng tumbang. Entah ia hidup atau mati setelahnya, tak lagi menjadi soal. Kota mulai kehabisan suara tawa. Yang tersisa hanya sirene jauh, langkah tergesa, dan bisikan ketakutan. Wilayah Perdi Celeng menyusut drastis, satu demi satu jatuh ke tangan kelompok yang kini terang-terangan mengibarkan nama Badrun. Markas-markas lama Celeng ditinggalkan. Gudang, terminal, dan lapak setoran kini kosong atau hangus terbakar. Anak buah yang tersisa bergerak tanpa arah, tak lagi yakin siapa yang harus mereka patuhi. Perdi Celeng sendiri mulai jarang terlihat. Raja jalanan itu bersembunyi, berpindah tempat seperti binatang buruan. Untuk pertama kalinya sejak berkuasa, ia merasakan dinginnya ketakutan yang dulu ia tanamkan pada orang lain. Di sisi lain kota, Badrun berdiri di puncak kekuatan. Namun wajahnya semakin keras, matanya tak pernah tenang. Kemenangan demi kemenangan justru menambah beban, setiap nyawa yang jatuh menuntut balasan yang lebih besar. Sisa-sisa anak buah Celeng mencoba melakukan serangan balik terakhir. Sebuah penyergapan terjadi di jalan layang tua. Baku hantam pecah, dan beberapa orang tewas sebelum matahari terbit. Pagi itu, kabar menyebar cepat, orang-orang terdekat Perdi Celeng telah menyerah atau berpaling. Sang Celeng kini sendirian, terpojok di kota yang dulu ia kuasai sepenuhnya. Badrun menerima satu pesan rahasia, lokasi persembunyian Perdi Celeng ditawarkan oleh pengkhianat terakhir. Tak ada senyum di wajahnya, hanya tekad dingin yang menutup segala rasa ragu. Malam pun tiba membawa janji darah. Dua takdir yang saling membenci sejak lama kini bergerak menuju satu titik. Kota menahan napas, menunggu akhir dari perang jalanan ini. Malam itu kota terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di sebuah gedung tua bekas bioskop yang sudah lama ditinggalkan, lampu-lampu dipadamkan, hanya menyisakan cahaya lilin dan bayangan yang bergerak di dinding retak. Badrun datang tanpa banyak pengawal. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai. Ia tahu, tempat ini bukan sekadar lokasi pertemuan, ini adalah jebakan yang disepakati bersama oleh dua orang yang sama-sama tak percaya pada siapapun. Dari balik pintu besi berkarat, Perdi Celeng muncul. Tubuhnya tampak lebih kurus, namun sorot matanya masih tajam dan penuh racun. Untuk sesaat, dua raja jalanan itu saling menatap, mengukur luka, dendam, dan nyawa yang sudah mereka ambil. Tak ada teriakan, tak ada ancaman langsung. Hanya percakapan dingin tentang wilayah, kekuasaan, dan masa lalu.
Perdi menyebut Badrun sebagai anjing kampung yang kebetulan beruntung. Badrun membalas dengan senyum tipis, menyebut Celeng sebagai raja tua yang waktunya telah habis. Perdi menawarkan kesepakatan, pembagian kota, kekuasaan bersama, dan pengakuan resmi di dunia gelap. Kata-katanya manis, tapi di baliknya terselip jebakan yang terlalu jelas bagi Badrun. Badrun menolak tanpa ragu. Ia mengungkit kampung yang dibakar, ayah yang mati, dan simbol Celeng yang menghancurkan hidupnya. Untuk pertama kalinya, wajah Perdi Celeng berubah, bukan marah, tapi terkejut. Keheningan pecah oleh suara langkah di luar gedung. Kedua belah pihak sadar, pengkhianatan sedang terjadi. Pertemuan ini bukan untuk berdamai, melainkan untuk memastikan tak ada jalan kembali. Saat mereka berpisah di pintu yang berbeda, satu hal menjadi pasti. Kata-kata sudah habis. Di antara Badrun dan Perdi Celeng, hanya darah yang akan menentukan siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus lenyap. Malam itu, kota berubah menjadi medan perang tanpa aturan. Dari pelabuhan hingga terminal tua, bentrokan pecah serentak. Api menyala di beberapa sudut, sirene meraung, dan warga menutup pintu rapat-rapat, berharap fajar datang lebih cepat. Kelompok Badrun bergerak terkoordinasi, menyerang titik-titik terakhir kekuasaan Perdi Celeng. Pisau, balok besi, dan senjata rakitan berbicara lebih keras daripada teriakan. Setiap wilayah yang direbut terasa seperti menutup satu luka lama dalam diri Badrun. Di sisi lain, Perdi Celeng mengerahkan sisa kekuatannya dengan kebrutalan putus asa. Ia tahu ini adalah malam terakhirnya sebagai raja. Tak ada lagi strategi rumit, hanya kekerasan mentah dan dendam. Bentrok terbesar terjadi di Jalan Layang Tua, tempat pertemuan bab sebelumnya hampir berubah menjadi pembantaian. Darah mengalir di aspal, bercampur air hujan. Banyak yang jatuh tanpa pernah tahu untuk siapa mereka mati. Badrun sendiri terlibat perkelahian sengit. Tubuhnya terluka, napasnya berat, namun kakinya terus melangkah. Setiap pukulan yang ia terima seolah mengingatkannya pada ayahnya, ibunya, dan kampung yang hancur. Kabar mulai menyebar di tengah kekacauan, Perdi Celeng terluka parah. Beberapa anak buahnya melarikan diri, yang lain menyerah tanpa perlawanan. Kekuasaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu malam. Menjelang dini hari, suara pertempuran mereda. Asap menggantung di udara, menyisakan bau darah dan besi. Kota kelelahan, seperti makhluk hidup yang hampir mati. Badrun berdiri di antara puing-puing, menatap langit gelap yang perlahan memucat. Ia tahu satu hal, ini belum benar-benar selesai. Selama Perdi Celeng masih bernapas, perang belum berakhir. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat, memperlihatkan wajah asli kota yang porak-poranda. Di sebuah gudang tua yang setengah runtuh, Perdi Celeng terbaring lemah, napasnya tersengal, darah mengering di dadanya. Tak ada lagi pengawal, tak ada lagi teriakan perintah, hanya sisa kejayaan yang menunggu ajal. Badrun melangkah masuk dengan tubuh penuh luka. Setiap langkahnya berat, bukan karena lelah, melainkan karena beban masa lalu yang akhirnya tiba di ujung jalan. Dua pasang mata bertemu untuk terakhir kalinya, mata seorang raja yang runtuh dan mata preman kampung yang naik tahta lewat darah. Perdi Celeng tertawa lirih, mengejek nasib. Ia mengakui kekalahannya, tapi juga mengingatkan Badrun bahwa kota ini tak pernah adil. Kau akan jadi aku, katanya pelan, dan kota akan tetap memakan siapapun yang duduk di atasnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Namun Badrun tak lagi ragu. Ia mengingat ayahnya yang mati di tanah, ibunya yang hilang tanpa jejak, dan kampung yang dibakar tanpa belas kasihan. Di detik itu, dendam dan takdir menyatu. Dengan satu gerakan dingin, semuanya berakhir. Tak ada sorak, tak ada kemenangan yang terasa manis. Hanya keheningan panjang yang mengisi ruangan, seolah kota sendiri menghela napas panjang. Kabar kematian Perdi Celeng menyebar cepat. Anak buah yang tersisa tunduk, wilayah-wilayah mengibarkan nama baru. Badrun kini menjadi penguasa tak terbantahkan, raja jalanan yang lahir dari lumpur dan darah. Namun saat ia berdiri di puncak gedung kota, memandang lampu-lampu yang dulu ia impikan, tak ada rasa lega. Yang ada hanya kesunyian dan bayangan wajah-wajah yang telah jatuh demi tahta ini. Kekuasaan memang tercapai, tapi jiwa yang hilang tak pernah kembali. Kota kini berada di bawah kekuasaan Badrun, tapi satu kebenaran pahit menggema di dadanya, tahta jalanan selalu menuntut korban. Dan entah kapan, dari gang-gang gelap, akan lahir preman kampung lain, yang bermimpi menggulingkannya, seperti dulu ia menggulingkan Perdi Celeng.